Saudara, Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan jika bakal capres-cawapres pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah meskipun berusia di bawah 40 tahun. Dalam penjelasannya, Hakim MK menyebut kepala daerah dinilai berpengalaman dan telah dipilih melalui pemilihan umum yang sah di daerahnya. Menurut survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus yang dibiayai Harian Kompas mencatat potensi kenaikan suara para bakal capres tak terlalu signifikan meski didampingi bakal cawapres yang sudah ada saat ini. Litbang mencatat elektabilitas Anies naik jadi sekitar 19,4 hingga 21,6%. Sementara elektabilitas Ganjar naik menjadi 32,5 hingga 34,8%. Sementara Prabowo Subianto, siapapun bakal cawapresnya, kenaikan elektabilitasnya hanya berkisar 32,2% hingga 35,9%. Sementara itu dari survei Indikator Politik Indonesia 25 Agustus hingga 3 September, elektabilitas nama tokoh yang disebut sebagai bacawa pres populer cukup bervariasi. Ada Ridwan Kamil jadi yang paling tinggi, elektabilitasnya 16,6%. Ada Erick Thohir 13,9%, Sandiaga Uno 11,3%, AHY 9%. Dan Gibran yang kini jadi pembahasan hanya memiliki elektabilitas 8,3%. Bagaimana respon Gerindra dan PDIP terkait putusan MK hari ini? Benarkah ini semata untuk memuluskan Gibran jadi cawapres? Kita akan bahas usai tayangan berikut. 9 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian tuntutan terkait syarat capres dan cawapres. Meskipun menolak syarat batas usia capres-cawapres di angka 35 tahun, tapi Hakim MK mengabulkan tuntutan jika bakal capres dan cawapres pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, meskipun berusia di bawah 40 tahun. Dalam penjelasannya, Hakim MK menyebut kepala daerah dinilai berpengalaman dan telah dipilih melalui pemilihan umum yang sah di daerahnya. Sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa pasal inilah yang akan menjadi pembahasan publik. Pasalnya ini menyangkut posisi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini kerap disebut sebagai salah satu kandidat cawapres di pemilu 2024. Sangat krusial, yaitu nomor 9 dan 91 yang sedang digugat oleh Almas itu ya. Karena ini menyangkut apakah seseorang sekalipun umurnya tidak cukup 40 tahun, tapi dia berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju di 2024. Kan titik kunci soal bagaimana perhatian publik ke Mahkamah Konstitusi hari ini ya di pasal ini. Mas. Mereka terkait dengan nomor 90 dan 91 ini. Tapi overall bagi saya ya inilah bagian dari proses demokrasi kita yang harus kita ikuti. Semua orang dalam waktu sehari 2 hari ini memang sedang menunggu betul apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan soal klausul berpengalaman sebagai kepala daerah. Karena itu adalah kuncian apakah Wali Kota Solo itu punya kesempatan maju di 2024. Sementara itu, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa calon pendampingnya bakal diumumkan pada minggu depan. Bacawa pres yang akan mendampingi dirinya merupakan satu dari beberapa nama yang sudah beredar di publik. Meski begitu, Ganjar enggan menyebut siapa sosok nama bacawa presnya. Wakil Presiden gimana Pak Ganjar? Bentar lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Ganjar? Dari mana Pak Ganjar? Kapan Pak Ganjar rencananya akan diumumkan? Mudah-mudahan ya minggu depan lah. Minggu depan. Lempang saya lebih sebentar ya Pak. Ya. Ada dari mana Pak Ganjar itu Pak Ganjar? Kemungkinan Pak Ganjar. Dari nama-nama yang pernah beredar. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto sebelumnya menyebut sudah ada 4 kandidat cawapres pendampingnya yang tersebar dari beberapa wilayah di Indonesia. Dari 4 nama ini akan dipilih bersama parpol koalisi. Siapa yang akan menjadi bakal cawapres akan ditentukan bersama Koalisi Indonesia Maju. Sudah
mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif setelah masing-masing partai berembuk. Kedekatan Prabowo dan Gibran sudah lama terlihat, meskipun tak secara gamblang menyebut akan menggandeng putra sulung Jokowi sebagai bacawa pres, tapi bagayung bersambut. Pertemuan demi pertemuan antara Prabowo dan Gibran seakan terus berjalan. Jokowi menyebut dirinya tak tahu soal isu Gibran akan disandingkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Jokowi pun tak mau berkomentar terkait anggapan adanya politik dinasti terkait putra-putranya yang terjun ke politik. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya, serahkan masyarakat aja. Saat ini, hanya pasangan Anies dan Muhaimin yang sudah mantap mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres. Sementara itu, kubu Prabowo dan Ganjar seolah sama-sama saling tunggu dan memilih melihat putusan MK hari ini. Apakah dengan putusan MK yang mengizinkan kepala daerah maju atau diajukan sebagai capres atau cawapres meskipun di bawah usia 40 tahun akan menjadikan Gibran dilirik oleh Prabowo ataupun Ganjar? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, benarkah putusan MK yang izinkan capres-cawapres meskipun di bawah usia 40 tahun jadi capres-cawapres khusus untuk memuluskan Gibran maju di Pilpres? Kita bahas bersama Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bang Eriko, selamat petang. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, selamat petang. Selamat sore, apa kabar guys? Kabar baik. Ada juga Gun-Gun Herianto, dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah. Pak Gun-Gun, selamat petang. Selamat petang semuanya. Saya ke Pak Habib dulu ya. Pak Habib, jadi Gerindra dan koalisi langsung bertemu setelah MK bacakan putusan, jadi nih Gibran jadi bacawa presnya Pak Prabowo. Ya, jadi ada aspirasi ya masyarakat untuk mencalonkan Mas Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo, Wapres. Ya, namun untuk sampai ke tahap itu ada 3 hal ya. Yang pertama soal regulasi. Regulasinya apakah memungkinkan? Tadi sudah diputus MK ya, final and binding memungkinkan Mas Gibran maju sebagai cawapres. Yang kedua adalah soal keputusan Pak Prabowo bersama ketua umum partai politik yang lain. Ya. Saat ini baru mengerucut ke 4 kategori ya, yaitu 1 dari luar Jawa, 1 dari Jawa Barat, 1 dari Jawa Tengah, 1 dari Jawa Timur. Nah, belum sampai mengerucut ke sosok nama. Ya, kalau toh misalnya mengerucut ke Mas Gibran, tetap masih perlu satu lagi syarat yang ketiga, yaitu perkenan atau kebersediaan yang bersangkutan Mas Gibran sendiri. Apakah beliau bersedia menjadi wapresnya Pak Prabowo? Nah, dengan demikian kalau 3 hal tersebut sudah terpenuhi, maka barulah bisa diputuskan Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo dan segera dideklarasikan kalau 3 hal tersebut sudah terpenuhi. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, ya. Kita ngobrol Jumat kemarin, bahasannya soal otak-atik aturan demi Gibran dan hari ini diaminkan MK. Gimana nih respon Anda? Ya begini, kalau menurut kami ya jangan dululah kita suuzon dengan berpikiran terlalu jauh. Kan selama ini dipikirkan bahwa kalau usianya sudah di bawah 40 kemungkinan keputusan nih, bahkan ada cerita 441, 54 dan lain-lain lah. Itu sudah kita bahas berulang kali. Nah, sekarang keputusannya adalah menolak terhadap yang usia di bawah 40. Tetapi memberikan kesempatan kepada yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ya. Nah, pengertian ini kan masih luas ya. Saya tidak ingin lebih jauh. Tentu adinda saya Habibur Rahman lebih paham lah soal hukum kan. Ya, ini implementasinya seperti apa? Apakah kepala daerah yang sudah
selesai menjabat, sudah pernah menjabat, atau sedang menjabat, atau baru mulai menjabat, atau yang ini kita masih belum tahu, karena apapun juga ini kan harus ada perubahan juga. Kalau ada seperti ini, katakan ini kan harus dibahas lagi, tentu kan undang-undangnya ya harus dirubah. Nah, seperti apa dalam hal yang tinggal hanya beberapa waktu ini, kan begitu. Artinya juga sesuatu hal yang perlu dibicarakan. Tapi kalau Gibran betul digandeng Pak Prabowo dan meninggalkan PDIP, apakah kemudian ini juga satu nafas dengan Bu Mega yang sempat mention hari ini jangan lirik-lirik partai lain? Loh, sekarang kan hidup adalah pilihan, Mbak. Itu kan sekarang begini ya. Sudah berulang kali saya sampaikan, sudah ditanya oleh Ibu Ketua Umum kepada Mas Gibran di dalam Rakernas, begitu juga di dalam beberapa pertemuan, bahwa beliau menyampaikan tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum, kepada Ibu Mega. Itu disaksikan oleh semua dan bisa langsung ditanyakan kepada Mas Gibran. Nah, sekarang kan ini masih berupa asumsi-asumsi. Nah, kalau asumsi yang kita bicarakan ya memang bagaimana, kan itu tadi sudah disampaikan Adinda Habibur Rahman juga, bahwa ya belum, apakah yang bersangkutan mau, kan begitu. Apakah sudah ada ditanyakan kepada Mas Gibran, apa Mas Gibran mau? Nah, ini kan juga perlu lebih jauh. Sebenarnya yang lebih tepat ini diundang sebenarnya adalah Mas Gibran. Apakah Mas Gibran mau ataukah tidak? Tapi kan Mas Gibran anggota PDIP, masih kader PDIP, jadi cocok dong kalau Bang Eriko yang ngomong. Udah tidak bisa begitu, kan bagi masing-masing kan ada. Ya sekarang begini, apakah sebagai anggota PDI Perjuangan dia tidak mempunyai keinginan pribadi, kan boleh-boleh saja. Tetapi sudah ditanyakan oleh Ibu Mega di depan semua, Ibu Ketua Umum, itu disampaikan langsung tegak lurus. Nah, jadi menurut saya Mbak, seharusnya ini kalau boleh kita sebenarnya enak ini kalau berdiskusi, ada Adinda Habibur Rahman, ada saya, ada Kang ada Mas Gibran juga. Kenapa Mas Gibran nggak diundang? Supaya nanti di situ bisa disaksikan. Mungkin dijawabnya langsung. Nah, itu kan lebih baik bagi kita semua, kan begitu. Bagaimana kita bisa mensikapi sesuatu yang belum terjadi, Mbak? Yang tidak mudah, jujur saja. Tetapi kan ya kalau ini mau berandai-andai ya janganlah berandai-andai. Kita udah nggak berandai-andai, ini kan udah diputuskan MK. Saya ke Pak Gun-Gun deh, Bang. Saya ke Pak Gun-Gun ya. Pak Gun-Gun, jadi MK mengabulkan gugatan ini semata-mata demi Gibran kah? Jadi begini, putusan MK ini memang punya konsekuensi politis ya. Meskipun itu di ranah hukum, tetapi dimensi politiknya akan sangat signifikan, terutama dengan memungkinkannya Gibran itu menjadi salah satu calon di Pilpres 2024. Kenapa? Karena itu dimungkinkan dengan diksi ya pernah ya atau sedang. Jadi itu eksplisit tuh sebenarnya Bang Eriko. Dia pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang elected official ya, yang dipilih. Nah, artinya memang sudah sangat clear dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Habibur Rahman bahwa ya ini mengikat ya, final dan mengikat. Oleh karena final dan mengikat dan eksplisit pula disampaikan mulai 2024. Artinya ini semacam ada konsekuensi pada peta kongsi, peta line up capres-cawapres di pemilu 2024. Dengan memungkinkannya Gibran menjadi satu di antara kompetitor utama. Kenapa? Karena kalau kemarin kan orang masih menunggu putusan MA seperti apa. Kemudian setelah putusan ini yang kemudian menarik juga adalah apakah Gibran tadi mau atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kekuatan real politik melihat respon publik ya yang sekarang ini mengeras. Nah, itu yang menurut saya menarik untuk kemudian dicermati ya begitu. Tapi gini, 19 Oktober besok itu kan sudah masuk masa pendaftaran ya, Pak Gun-Gun. Artinya gini, dalam waktu singkat ini apakah kemudian masih bisa melakukan tinjauan ulang terhadap putusan MK? Menurut saya enggak lagi. Jadi ini proses yang menurut saya sekarang ini ada konsekuensi, tadi saya sebut konsekuensi politis dari putusan MK itu bahwa secara kemungkinan untuk kemudian mencawapreskan diri Gibran sekarang udah diperkenankan, begitu ya. Nah, ini menurut saya tentu sekarang yang menjadi bola panas itu ada di partai-partai ya. Apakah kemudian akhirnya mewujudkan Gibran ya menjadi salah satu
dari pasangan capres-cawapres yang akan maju di tempat. Dan saya meyakini bahwa ketika putusan MK ini sudah keluar, maka akan ada semacam persuasi yang begitu kuat begitu ya pada Gibran maupun pada Pak Jokowi itu merealisasikan begitu. Saya ke Bang Habib lagi. Jadi kapan Bang ini bacawa presnya Pak Prabowo akan diumumkan? Ya dalam waktu dekat ya, saya pikir sebelum tanggal 25 Oktober pasti akan diumumkan dan didaftarkan ke KPU. Oke, jadi malam ini murni membahas soal siapa bacawa pres pasca putusan MK, betul ya Bang? Malam ini ada pertemuan internal mungkin yang dibahas hal-hal yang lebih luas. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, kalaupun memang betul akhirnya Gibran yang menjadi bacawa pres Pak Prabowo, PDIP ikhlaskah kehilangan salah satu kader terbaiknya? Saya harus jujur menyampaikan ya, di dalam beberapa diskusi kita beberapa kali juga dengan Kompas TV maupun media TV lain kan, ini baru dengan Adinda Habibur-Rahman, kemarin dengan Golkar, dengan Mas Bobi juga, dengan dari PAN juga Bung Saleh. Memang kita jujur sebagai ini kan lucu juga ya kalau kita mensikapin hal ini kan. Artinya ada partai-partai yang sudah mengajukan calon-calonnya. Tetapi kok seperti tidak ada pembicaraan lebih jauh. Kalau seperti kami kan jelas bahwa P3 mengajukan namanya Mas Sandi, dan tentu kita menghargai dan nanti akan diproses bersama para ketua umum. Begitu juga kalau ada pengajuan dari Perindo dan juga dari Hanura. Nah sekarang yang calon-calon lain itu seperti apa juga? Ini juga kan perlu menjadi satu gambaran bagi masing-masing. Tentu itu adalah kedaulatan dari masing-masing koalisi kerjasama. Nah dari kami sendiri itu yang tadi saya sampaikan. Bagaimanalah kita mau berandai-andai? Saya mau andaikan seperti yang Mbak sampaikan juga. Terus kalau Mas Gibran menolak mau apa Mbak? Benar kan? Yang tidak layak lah Mbak. Kita sesuatu yang belum tahu. Betul nggak Adinda Habib? Gimana Bang Habib? Artinya ini kan sesuatu saling kita menghargai lah. Seperti itu. Jadi saya dengan Bang Eriko ini satu frekuensi sekali ya. Ngapain kita berkelahi ya? Kita harus berdebat, ada debat kusir tentang sesuatu yang belum fix, belum jelas. Baik. Gitu. Nanti kalau udah fix baru kemudian agak tensinya memanas ya Bang? Sama. Begini, Adinda Habibur-Rahman. Belum pernah ini, biasanya Kompas TV soft ini kok masih ngompor-ngomporin kita untuk ini. Loh saya nanya loh Bang. Begini Pak, tadi saya di WA Adinda Habibur-Rahman sebagai media. Baik. Bahwa sore ini akan ada deklarasi dari koalisi dari Gerindra dan teman-teman. Saya bilang mana tahu. Akan ditanyakan dengan ini. Lucu juga. Saya tanya ya, saya bilang seperti itu apa yang terjadi nanti dengan saudara kita. Baik, singkat. Saya ke Pak Gun-Gun dulu. Pak Gun-Gun, artinya apakah kemudian pasca putusan MK ini akan membuat partai politik kemudian akan melakukan manuver lagi, pindah-pindah koalisi? Singkat saja. Manuver udah pasti ya. Yang jelas kalau bicara soal peta kongsi mungkin tidak akan terlalu banyak berubah. Ini menyangkut proses yang sudah cukup panjang. Cuma tinggal nama aja. Hot list yang kemudian dimunculkan ini kan sekarang udah injury time, jadi udah pasti mengerucut nama yang akan dideklarasikan. Sekarang salah satu triggernya adalah pembicaraan soal nama Gibran. Terima kasih Pak Gun-Gun, terima kasih Bang Habib. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Eriko, sehat-sehat selalu.